Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Mutarrifin ibni Abdullah ibni Sihri an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka'azizil mirjali minal bukai. Diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Asijir dari ayahnya, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan di dadanya ada suara seperti suara air yang mendidih karena menangis. Hadis riwayat Imam 5 kecuali Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Baik. Hadis pertama terkait dengan bagaimana Rasulullah sholat. Kemarin terkait dengan perilaku yang suara, tidak boleh bersuara selain bacaan sholat. Ini kan kemarin. Terus sekarang hadis ini adalah terkait dengan bagaimana Rasulullah sholat. Sholatnya Rasulullah sampai bergemuruh di dada. Dada dan menangis. Menangis boleh menangis. Merasakan air matanya boleh enggak, Asin? Boleh. Enggak sengaja. Karena kan dulu kan kita belajar toh bahwa kalau sholat kalau masih ada terasa, ada yang bilang berarti wudunya kurang bersih, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau minum kopi terus wudu masih terasa kopi, berarti ada yang menyampaikan itu kurang sempurna wudunya. Air mata rasanya apa? Asin. Pasti asin kan? Nah itu. Pilek juga. Sama ombelnya gimana? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Posisinya. Iya, kenapa? Alasannya kenapa? Ya dari dalam tuh. Tuh. Aduh, nggak tahu artinya juga menangis. Enggak, jadi seperti itu ya. Jadi ini Rasulullah perilaku Rasulullah menangis boleh, tidak masalah. Merasakan air matanya sementara ini boleh ya, iya kan? Boleh karena itu bukan barang dari luar, ya seperti itu. Inilah sifat Rasulullah. Artinya di sini apa? Nanti berarti di sini benar-benar menghayati, ya kan? Apa yang dibaca sehingga benar-benar connect, terhubung antara apa yang dibaca, apa yang dilakukan dengan apa yang dihadapi. Itulah sebenarnya sholat itu seperti itu. Khusyuk, benar-benar khusyuk. Khusyuk itu seperti apa ya? Seperti ini mungkin ya. Bukannya khusyuk tidak tahu apa-apa. Khusyuk itu malah tahu apa-apa. Tahu dibaca, apa yang dilakukan. Komunikasi langsung. Iya, lu memang kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, sholatlah. Itu sama dengan berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Rasulullah, maka baca ini. Baca sunnahnya, hadisnya. Itu sama dengan kita berkomunikasi dengan Rasulullah, ya kan? Ya seperti ini. Oh iya, jadi Rasulullah suatu saat atau suatu waktu dosanya seperti ini. Padahal kualitas Rasulullah maksum,
Maksum apa Manto? Terbebas dari dosa. Rasulullah terbebas dari dosa. Yang kedua, jaminan masuk surga. Ini sih nangis. Nah iya, nah ya kan, itulah keistimewaan kita, no? Ya, prinsip ekonomi dilakukan, usaha sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya, gitu kan? Karena prinsip ekonomi mana ya? Baik, inilah bagaimana Rasulullah melakukan sholat dan hadisnya sahih. Lanjut. An Ali radhiyallahu anhu qala kana li ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusolli tan nahali. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mempunyai dua pintu masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku mendatanginya ketika beliau sholat, beliau akan berdehem buatku. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Ada kualitasnya. Kualitas hadis ini dhaif. Hadisnya disebutkan kualitas hadis ini dhaif. Jadi ada dua, ada yang menilai hasan, ada yang menilai dhaif. Nah, ini yang kita yang masih terbatas ilmunya bagaimana? Ya sudah, kita mengikuti. Lah inilah bermadzhab artinya. Kita mengikuti siapa? Kita mengikuti ulama yang menhasankan atau kita mengikuti ulama yang mendhaifkan. Ini kan? Taklid kita, ya taklid. Ini bentuk taklid. Tapi taklidnya tidak taklid buta. Kita nyari baca, oh di sini. Bukan terus taklid yang tidak boleh. Pokoknya Pak Manto bilang apa, saya setuju. Pak Manto melarang, Pak Manto melarang apa, saya juga setuju seperti itu. Itu tidak boleh. Cross check. Oh Pak Manto bilang seperti ini. Oh iya ini berarti oh setuju saya. Itu namanya taklid yang diperbolehkan seperti itu. Ini Pak Manto ya. Nah, terus hadis ini gimana? Ini terkait dengan Ali. Ali adalah besan, menantunya. Ada dua pintu dan ketika Rasulullah sholat, kalau Ali lagi masuk maka dia berdehem, berisyarat dalam sholat. Ya kan? Ya ini hadisnya dhaif tapi ya. Hadisnya dhaif. Atau ada hasan, ada dua. Ada dua. Ya, gimana kita memperlakukan ini? Semoga terserah. Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan pula dari jalur periwayatan lain yang dhaif. Imam An-Nawawi menilainya dhaif karena lemah sanad dan kerancuan perawinya. Di sini diperselisihkan, ada yang berpendapat Rasulullah mengucapkan tasbih, ada yang berdehem, ada yang seperti ini berisyarat. Nah itu kan ada dua, kita kan tidak tahu. Ada yang bertasbih, ada yang berdehem. Tasbih ini juga bisa mengeraskan suara bacaan sholat. Karena bacaan sholat kan kemarinnya dilarang ada bacaan selain kecuali tasbih, tahmid sama Al-Quran ya. Nah yang pertama itu. Jadi kan ini mengeraskan bacaan sholat. Ya kan seperti itu. Iya artinya kan iya memuji Allah semuanya. Baik. Di sini ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berdehem dalam sholat tidak membatalkan sholat. Yang kedua, tidak boleh masuk ke rumah seseorang kecuali sudah diizinkan. Terus, ini sudah itu yang perlu. Dah, ada yang sampaikan di sini? Udah Pak Manto? Oh ya. Nah, panggil orang tua gimana? Sholat wajib gimana? Ayo.
Salat. Sholat. Sholatnya dibatalkan. Ya. Apalagi ibu yang sudah sepuh, ya kan? Wajib ya. Ya, sholat wajib ini. Kalau sholat sunnah jelas ini batal. Batalkan aja. Kalau sholat sunnah batal apapun. Kalau sholat wajib gimana? Ya itu dikeraskan bacaan. Gitu. Hah? Gimana? Kondisi bukan sosial. Misalnya dia sepuh terus jatuh dari kursi roda ya. Batalkan. Situasional. Situasional. Jadi memang misalkan seperti ini loh, seperti gempa. Sholat pada saat gempa. sholat wajib gitu. Gimana Pak Manto? Keimanannya Itu ya. Ya situasional ya kan. Jadi nanti ada kaidah yaitu apa ya kemarin tuh. Ada nanti saya lupa ingin saya sampaikan untuk kaidah-kaidah dalam sholat. Kaidah-kaidah dalam beribadah. Ya nggak apa-apa, batalkan, silakan batalkan. Kan kita punya. Nah itu. Termasuk dipanggil orang tua tadi. Ya dalam keadaan sholat wajib ini ya, sholat wajib. Ya tergantung situasional akhirnya. Gimana kita kalau misalkan keadaannya memang harus kita batalkan ya. Kalau enggak ya enggak, kita keraskan bacaan sholatnya. Baik, lanjut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qultu li Balalin kaifa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarudda alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya pada Bilal, bagaimana engkau melihat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka ketika beliau sedang sholat? Bilal menjawab begini, dia membuka telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Tirmidzi. Ada beliau membentangkan telapak tangannya. Ini enggak tahu ini. Ada keterangannya Andika. Di sini Nabi sedang sholat dan mereka melihat Nabi membentangkan telapak tangannya sebagai isyarat Nabi menjawab salam mereka. Membentangkan tangannya gimana? Begini, seperti itu. Kalau Nabi membuka, Maksudnya membuka. Gini. Iya. Gini bisa. Gerakan, ini yang menarik sih. Gerakan, hadis ini menjelaskan bahwa hadisnya kualitasnya sahih. Hadis kualitas sahih. Membentangkan tangan, telapak tangan ya. Teknisnya ya. Itu. Jadi termasuk isyarat dalam sholat. Isyarat kan? Hadis ini menjelaskan bahwa isyarat dalam sholat tidak membatalkan sholat. Itu ya. Cukup dengan menganggukkan kepala, membentangkan tangan, mengedipkan mata, atau gerakan-gerakan ringan lainnya. Mau gini, ya kan? Seperti itu. Gerakan ringan dalam sholat tidak membatalkan puasa. Hal ini terlihat dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membentangkan telapak tangan di dalam sholat. Tidak apa-apa, ya kan? Kalau kita mungkin hal ini sudah jarang, hampir tidak pernah terjadi, ya kan? Orang salam pada orang sholat kan hampir tidak pernah terjadi kan? Yang sangat mungkin terjadi adalah mematikan handphone. Ya kan? Mematikan handphone yang sangat. Jadi mungkin kita bisa menggunakan dalil ini.
gerakan ringan dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ya, seperti ini. Ada hadisnya, ada seperti ini, ya kan? Ya, seperti itu. Karena Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sempat balas. Nggak apa-apa. Nah, kalau balas itu sudah termasuk jadi itu tadi Komunikasi. kemarin itu hadis yang pertama berbincang. Nah, kembali definisi yang pertama berarti Bahasa. berbicara toh. Nah, berbicara sudah mulai berkembang definisinya. Tidak hanya berbicara, Tek. teks juga termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat kan dilarang berbicara apapun, termasuk zikir. Pada khotbah Jumat kan dilarang ngomong apapun, termasuk mempersilahkan orang, dilarang. Berarti termasuk ini. Di sini ada dikir terus. Terus gini, khotbah kan celeng jalan. Seharusnya nggak boleh. Seharusnya nggak boleh, ya kan? Nah, ini kita terkait dengan ini ya. Ini apa WA ini komunikasi, ya itu termasuk salah satu bentuk dari komunikasi berbicara. Kalau dulu kan hanya berbicara bentuk komunikasinya, sekarang ya itu yang nggak boleh. Malah Pak Pardi nanti jual beli nih, berapa ini harganya spare part ini, repot ini. Jadi di sini yang paling enak Pak Manto, begitu datang plek langsung rahmat turun kepada Allah, dari Allah ya. Nah ini jadi ini seperti ini kita belajar. Oh, definisinya sudah berubah. Proses. Ya. Jadi definisinya sudah berubah. Kalau tidur enggak. Yang malah membatalkan ini yang berkomunikasi ini. Salah dikir ya. Dikir enggak boleh. Wah, apapun kalau sholat Jumat ya seperti itu. Merusak paham, merusak serangkaian sholat Jumat. Itu. Ya. Kalau di dalam sholat batal. Kalau di dalam sholat batal. Kalau hanya sekedar inilah. Kalau hanya sekedar mematikan silakan. Kalau ngangkat terus menjawab ini tidak boleh. Ya. Berarti kan begini Mas. Ya. Kan ada kita kan waktu Jumat kan. Kita kan terlambat, khotib udah Naik mimbar. Hari itu kita sholat sunnah. Boleh. Boleh ya. Boleh. Kan kebanyakan gitu kan nunggu azan, hari itu kita sholat sunnah. Jadi sebaiknya seperti itu. Udah khotib di atas mimbar, kita datang sholat seperti itu. Seharusnya khotib yang mengingatkan. Misalnya Pak Manto datang gitu ya, lambat itu ya. Tiba-tiba Pak Manto duduk, diingatkannya Pak Manto sholat. Boleh. Seperti itu. Gitu ya. Baik, di sini ada ilmu lagi kan. Kita berarti definisi berkomunikasi itu tidak hanya berbicara, luas sekarang ya. Itu apa ya? Itu datang terus duduk dulu baru nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh bicara. Justru nggak boleh duduk berdiri. Sholat dulu, sholat sunnah. Iya. Cuma Ya. Tuh, udah diem. duduk dulu diem baru nggak boleh bicara. Tapi kalau hanya dia datang ke masjid tapi belum duduk, posisi imamnya, ngurusi B, ngurusi C, posisi imam di mana? kadang di dalam. Enggak, posisi khotibnya sudah naik mimbar nggak? Nah itu. Dia masih ngurusi A, B, C, D. Kan mesti ngobrol ya. Nah itu. Nah ini ya repot itu. Itu harus ada. Kalau kayak askar di Lain naskah. Rukshoh, jadi yang keringanan. kayak mengatur jamaah itu bisa khotibnya, bisa petugasnya askar itu. Kalau jamaah biasa ya nggak ada udzur untuk itu. Nah makanya ada fikihnya tertentu, ya kan?
Makanya kembali ke peran kita masing-masing. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Bisa pertanggungjawabannya ini benar ya, sesuai dengan Al-Quran. Misalnya kok partai baru spare part ini, oh ini beribadah. Ini juga beribadah ini ya kan. Ini dalam rangka mencari nafkah lah, ya kan rezeki. Nah, itu. Kena ayat surat Al-Jumu'ah. Nah iya, nah kalau Andika gimana? Andika kan masih diwariwi, sedangkan khotib sudah naik mimbar gimana ya? Andika bisa mempertanggungjawabkan. Nah, Iya, gitu. misalnya tiba-tiba pernah ada kejadian keran air wudhu habis. Ya, ada yang muter keran stop keran itu. Nah, seperti itu ya. Itu penting itu. Ya seperti kita di Masjidil Haram aja. Mesti ada askar yang orang-orang satu dunia sholat, dia berdiri di depan orang-orang sholat. Tidak sholat dia, ya kan? Berdiri di depan orang sholat. Ini satu-satunya orang hidup yang berdiri di depan sholat ya dia itu. Ya kan? Kan orang sholat di depan imam kan orang sudah meninggal. Iya kan? Itu enggak orang yang hidup. Ya askar itu. Khususan itu ya kan. Baik itu ya. Oke, lanjut. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binti Zainab fa idza sajada wa do'aha wa idza qama amalaha. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah putri Zainab. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya, dan jika beliau berdiri, beliau menggendongnya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan sebagai berikut: wa ya ummun nasa fil masjidi, sedang beliau mengimami orang di masjid. Kualitas hadisnya di sini muttafaqun alaih. Oh iya ini. Oh, muttafaq kuat sekali ya di sini kan? Nah, ya kan? Ya, seperti ini. Hah? Ada bantahan. Ini di mana, Dika? Oh iya ini. Iya ada beberapa ya. Tapi di sini ya makanya ada bantahan, ada yang menyebutkan kualitasnya muttafaqun alaih, ada yang membantahnya. Ini tergantung kita. Ini kan kita mau ambil pendapat yang mana. Kalau misalnya kita ambil yang pendapatnya ini muttafaqun alaih, ya silakan pakai seperti itu. Kalau kita mungkin tidak sampai seperti itu ya, kita jarang sekali di sini. Artinya misalkan kalau di sini mungkin narik anak, ya kan, narik jamaah itu boleh. Misalkan ada anak-anak itu mungkin dipegang di gini, didekatkan kepada kita, itu boleh, tidak apa-apa. Ini kan umat kaca anak pegang itu boleh, silakan. Jadi tidak membatalkan sholat hal seperti itu. Baik, di sini mungkin hal itu yang bisa yang ada di sekitar kita. Ada lagi mungkin? Tidak ada lagi ya. Isi kosongan mungkin. Jalan. Ini lah, ada yang batal mundur. Benar. Kemarin sudah. Kalau bisa di belakangnya. Kalau bisa yang belakang maju. Harus utama. Belakang paling dia dari belakang berarti kan sisi-sisi. Tidak mengganggu sisi-sisi kan? Paling belakang diri ini. Oh ya, kanan kirinya. Belakang nggak lurus gimana? Antara lubang sama yang sini, tapi yang ambil yang Tidak apa-apa, kita tidak. Sutrohnya jamaah itu. orang agak jauh ya. Ada yang maju. Nah itu, tapi ya harusnya yang samping-sampingnya ngerti, ya kan? Terus kalau geser kanan ke kirinya, usahakan kegesernya tuh ke arah tengah,
arah tengah imam. Jadi yang kiri itu gesernya ke kanan, yang kanan gesernya ke kiri. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Oh, ini tidak membatalkan. Kita narik apa Pak? Boleh. Boleh. Saya pernah kalian ngomong Mas. Ingat kisahnya ini, kisahnya Pak Asof. Pak Asof itu pernah gitu. Jadi dia diangkat sama orang Arab karena enggak bergeser. kan dianya kerja di Arab 5 tahun, ini gua angkat sama orang Arab, taruh sama di sini. Pak Asof ceritanya seperti itu. Jadi ya gerakan-gerakan sedikit tidak membatalkan sholat. Ya seperti itu ya. Mungkin di kita anak kecil geser itu. Iya, tidak ada lagi ya. Nah. Baik, mungkin ada yang dibahas di sini. Ini ada memang perbedaan pendapat di kalangan ulama disebutkan. Ada yang menginterpretasikan hadis ini pada 3 hal. 1, bahwa hal tersebut terjadi di sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Walaupun di sini Rasulullah sedang mengimami. Oh, berarti sholat sunnah mengimami mungkin. Sholat tarawih Rasulullah mengimami itu hanya 3 hari awal dan 3 hari akhir kalau nggak salah. Oh, mungkin saat itu, apalagi sholat sunnahnya Rasulullah yang berjamaah. Rasulullah sholat tiba-tiba sahabat ngikutin kan? Atau sholat istisqa, sholat sunnah yang dilakukan Rasulullah yang berjamaah itu apa saja lah. Kita mulai merekam ini sholat istisqa, sholat tarawih, sholat gerhana, ya seperti itu ya. Oh, mungkin di saat-saat itu ini ada menyampaikan itu kekhususan dalam sholat sholat id, ya kan, itu lupa malah sholat id. Oh, sholat sunnah ini ada yang menyampaikan, ada ulama itu tadi aturan itu sholat id, sholat sunnah, sholat wajib ya setuju bilangnya. Terus ada yang lainnya juga menyampaikan bahwa darurat, dengan darurat. Menurut mereka darurat artinya tidak ada hal lain yang dapat dijadikan solusi saat itu. Terus ada yang ketiga lagi bahwa Imam Malik melarang melakukan banyak gerakan di dalam sholat selain gerakan yang sudah diatur dalam sholat. Gimana? Mungkin ada beberapa hal ya. Kita gimana? Kita ikut aja salah satunya. Kalau memang tidak diperlukan. Jadi gini, kalau kita gimana? Kita nggak tahu ilmunya kan. Ada mutafakun alaih, ada yang memberikan syarat. Ya kembali kepada kita. Kalau kita tidak ada kepentingan, ya nggak usah pakai ilmunya mutafakun alaih, atau yang perlu saja dilakukan. Nah kalau darurat pakai yang ini. Ya, jadi kemanapun kita, apa yang kita lakukan ada dasarnya. Ya kan, seperti itu pakai ini aja, seperti itu. Misalkan Pak Manto kalau duduk tahiyat akhir enak duduknya. Pak Agus duduk tahiyat akhir repot, mau jatuh ya. Kan? Ya gimana ya, pakai yang ini, yang semampunya ya, duduk tahiyat seperti tahiyat awal aja boleh. Ini Manto ya. Hah? Judulnya ya. Pak Wardoyo ya kan, susah seperti itu. Baik, ada yang disampaikan di sini? Baik, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqulul aswadaini fi sholati al-habata wal akraba. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah 2 binatang hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Imam 4 dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Baik, sudah selesai itu ya. Terus di sini ada mulai bunuhlah 2 binatang yang hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Ya, kembali lagi,
geografisnya saat itu seperti apa. Ya kan? Sini kan ada kecoa aja hampir tidak pernah masuk. Ya kan? Nah, dulu kan seperti itu. Rasulullah. Iya kan? Hah? Oh, nyamuk. Oh iya. Loh, mungkin aja nyamuk. Gimana kalau ada nyamuk? Kalau kita kan sekarang nyamuk kan? Plek, ada darahnya. Gimana darahnya? Darah kita. Gimana? Loh kan ini kan di sini oke, secara geografis itu memang seperti itu ya. Rasulullah kadang sholat di luar, ya kan? Di alam bebas, di dalam masjid ya kondisinya seperti itu. Ya, di sini seperti itu. Dan kalau ambil letter legadis ini udah kalau ada ular dan kalajengking kita bunuh. Hampir tidak ada kalajengking di sini kan. Ular mungkin ada, ya, tapi sangat jarang sekali. Karena yang ada mungkin apa di sini? Nyamuk, ya kan? Ini mungkin nyamuk. Gimana namanya? Hah? Kelabang. Ya, kelabang itu. Gimana kelabang? Ya, kelabang ya bunuh. Termasuk hewan berbahaya. Berbahaya. Terus kalau nyamuk gimana, Bu? Tes. Iya. Darahnya? Darahnya ya. Iya, tidak masalah. Ya kan, tidak masalah. Nyamuk kayak ke ini cecak, ya kan? Ya sudah dihilangkan aja. Cowok juga liwat kan? Tidak berbahaya, Man. Nah, kan sebagian orang subjektif kan? Nah, subjektif kan? Berarti kan kecoa munggah ya. Pak Agus tuh badannya besar sama kaki 1000 aja takut. Gila. Seperti ya di tiup. Diunjut-unjut ya. Selesai ya. Diremet. Nah itu, nah, seperti itu. Gerakan-gerakan itu tidak apa-apa, mau diselentik tik gini atau mau di Diremet. ya itu termasuk tidak boleh loh, makruh hukumnya. Semut, lebah, makruh. Semua jenis semut. Semua ini tetap tidak boleh. Iya. Makruh. Iya, makruh. Makruh untuk dibunuh semut itu. Yang banyak. Mendingan disapu atau di itu makruh. Ya kan? Semut apa lagi? Ada 5 ya. Semut, lebah, katak. Kemarin apa ya? Bukan apa-apa ya. Apa ya? Yang makruh yang tidak boleh makruh itu dibunuh 3 itu mungkin ya. Maksudnya apa? Laba-laba. Itu ada konteksnya. Ada orang menjelaskan. Kalau selama belum Itunya Pak Budi. nggak apa-apa. Selama apa? Belum jadi. Oh. Kalau udah misalnya pernah kejadian di rumah di dapur. Koloni ya. Jadi koloni. Pagi-pagi subuh itu semutnya banyak di tanah. Lalu tuh nggak bisa mau ke kamar mandi, nggak bisa mau masak, nggak bisa, akhirnya di Bakar. sama mbak terus kasih apa bakar itu loh daun kelapa yang kering itu kan dipak gitu. Kalau enggak ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau habis repot banyak banget terus. Nah itu kembali lagi situasional ya, itu kan situasional. Inilah enaknya kita banyak belajar itu. Gimana masuknya Andika ya sudah ini sejauh kemampuan saya seperti ini darurat seperti hukumnya makruh ya kan. Ganggu ya, San. Iya ya kemarin tingkat mengganggu Jadi hamba. Jadi hamba mengganggu itu ya. Lanjut. Tuh habis. Baik. Tadi yang sebelumnya itu ada faedah yang 4
yang mana? Yang gerakan sholat. Kaidah. Coba dibaca. 4 pendapat ulama tentang gerakan dalam sholat syariat yang Satu. gerakan yang membatalkan sholat yaitu gerakan yang banyak dan terjadi secara berurut-urut Cek. Banyak dan berurutan. Berturut-turut. Tanpa ada kebutuhan. Terus tanpa tujuan. Tanpa ada tujuan. Terus? Kedua ini makruh ya. Gerakan yang tidak diperlukan dalam sholat seperti memainkan baju dan rambut. Tanpa tujuan juga. Terus? Ketiga ini mubah, yaitu Ini batal. Terus? membukakan pintu untuk Aisyah yang Oh ya itu. Belum ketemu hadisnya. Buka pintu. Terus? keempat ini gerakan maju mundurnya orang sholat saat ketakutan atau menolong orang yang hampir tenggelam. Berubah tempat. Terus? Sudah. Keempat. Ini batal sholatnya ya. Nggak ada hubungannya dengan sholat. Ya kan? Ulang. Terus kalau misalkan Ini ada masa surat gini. Goyang terus. Itu. Ini masa Iya. Ini apa ini? Ya kembali lagi orang itu diingatkan terus reaksinya seperti apa? Iya kan? Kan enggak nyadar terus reaksinya seperti apa? Kan ada kan orang karena gerak-gerak sendiri. Iya benar ada kelainan. Kayak kebiasaan falsafah. Iya. Benar. Jadi ini yang mainan handphone. Kalau kita apa di sini sekarang mainan handphone. Benar kan? Ada tujuannya. Iya benar, ada tujuannya. Makanya ini yang tidak bertujuan, tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau ini berturut-turut batal sudah. Oleh karena itu mungkin dengan dasar ini Imam Syafi'i itu melarang dibatasi 3 kali sholat, 3 kali gerakan. Ada tujuannya. Beliau supaya tidak terjadi seperti ini dibatasi 3. Kalau lainnya enggak, kalau imam lainnya enggak. Kalau ini apa? Tanpa tujuan ini. Makruh apa batal ini? Jadi nggak khusyuk. Kayak memainkan baju. Wow, itu Imam Masjidil Haram itu gerak terus itu. Berarti ini. Gerak terus. Tujuan merapikan. Oh, merapikan. Kan ini memainkan. Oh, memainkan ya. Ini memainkan. Hukumnya apa? Batal. Makruh. Cuma membuat nggak khusyuk sholat. Memainkan baju, rambut. Misalnya ada orang rambutnya panjang, misalnya saya lihat gitu. Duh, itu kan ada tujuannya. Ada tujuannya. Itu kita berbaik sangkanya dia masih dalam konteks sholat, menganggap dahinya agar dahinya tidak tertutup, itu masih dalam rangkaian. Kalau yang benar-benar enggak ya kita nanti tahu sendiri lah apa ya. Hampir jarang di sini, enggak kelihatan kalau di sini. Ini Kak Kusuk terus ini boleh? Bukan pintu. Ada kan hadisnya kan? Ya, terus berubah tempat. Ini enggak masalah ini. Ini mengurangi saja, menurunkan kualitas sholat, ya kan? Kalau ini boleh. Ya, bukan pintu ini teknisnya yang gimana? Teknisnya perlu kita pelajari. Berubah tempat tadi, geser kalau ada yang batal, geser itu silakan enggak apa-apa. Siapa lagi ya?
Kalau di sini ya, mungkin Handika. Enggak, kalau Handika enggak ya. Waktu sholat Jumat, speakernya benging. Itu otomatis Handika jalan ke sini, masuk sini. Wah, udah terlalu banyak. Tidak apa, ketika Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram pertama gitu. Kalau di PGS itu ditunggu. Jadi petugas seperti Handika itu enggak ikut takbiratul ihram, nunggu. Mas Bobo. Jadi ya batasnya rukuk lah. Enggak, rukuk pertama. Jadi tunggu Al-Fatihah selesai, ya kan? Enggak masalah, dia masuk. Loh, biasanya nyanyi di saat Sujud. Oh, itu sudah masuk dia. Biasanya nunggu hanya sampai Al-Fatihah selesai, dia langsung ikut. Istihadnya itu ya di awal itu dites dulu, feedbacknya muncul. Nah ini ya, jadi ini tidak masalah. Mungkin yang pernah kejadian tuh yang imam mic-nya tuh kan terlalu banyak ya, 3 atau 4 Iya. Lampres atau di bawah ini ya. Oh iya itu. Diambil, dikurangi 1, dikit-kitin lagi. Oh itu jadi masalah. Benging jadinya enggak? Iya kan, bagi sebagian kan muncul apa? Eko. Bukan. Gema. Muncul perdebatan netizen, gerakan itu batal. Oh. Depan itu pakai mic. Ya. Standing mic itu. Ada 3 toh. 3 atau 4 itu terlalu berat, lampres bawah. Terus dibetulkan. Dikurangi 1, dibuang, kan lagi. Enggak apa-apa itu. Nah, iya, kan ada yang ini gerakannya terlalu banyak batal. Enggak masalah itu. Iya kan? Enggak masalah. Baik. Ini ya, ada hal-hal yang membatalkan dan ada hal-hal yang tidak membatalkan. Iki loh. Enggak, Mas. Mas Aman. Itu kok Pak Marto. Baik, kita lanjutkan. Bab sutra. Jadi ini ya, seperti ini. Jadi kita enak sholat nantinya. Mau gerak-gerak, kita sendiri yang kita punya batasan yang tegas untuk diri kita sendiri. Oh, ternyata seperti ini. Ya, baik. Lanjut. Bab pembatasan demi menjaga kehormatan orang sholat. An Abi Juhaimi bin Harisil radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurrat baina yadayhi. Diriwayatkan dari Abu Juhaim bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat mengetahui dosa yang akan dipikulnya, dia lebih baik berdiri 40 hari daripada harus lewat di depannya. Muttafaqun alaih, dengan lafaz dan riwayat Bukhari. Imam Bazar meriwayatkan dari jalan sanad lainnya yaitu sebagai berikut: arba'ina kharifan, 40 musim gugur dalam kurung tahun. Nah, jadi apa kira-kira? Ada konsekuensi 40 hari, ada yang 40 tahun. Ada konsekuensinya kan di situ. Dan konsekuensi itu muncul akibat kita melewati sutroh orang sholat. Nah sekarang sutroh ini ya. Sutroh ini apa? Pembatasan. Nanti coba terus. Ada yang menyampaikan karena sajadah ini sutroh. Batasnya ini. Ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi nanti kalau nggak salah ada nemu hadis harus tinggi. Minimal sejengkal atau ada segini ya. Dulu itu apa namanya ya, sejengkal ya kalau dulu ya hitungannya sejengkal. Oh sejengkal segini sih, ya segini.
ya kan? Kadang-kadang kota itu. Boleh. Nah, makanya itu kalau tidak ada. Nah, ini untuk apa? Untuk diri kita. Karena konsekuensinya berat. Jangan jerumuskan orang lain untuk seperti ini. Paham ya? Kita yang berusaha. Kita untuk kita ini, untuk kita. Karena konsekuensinya berat, jangan sampai orang lain dan ini terjadi di dua posisi, baik kita imam maupun kita makmum. Sendiri. Kalau makmum ikut imam kan, kalau sendiri ya kita sendiri. Nah, seperti orang-orang di sini, ya kan? Itu ada, itu kasih aja, ya kan? Atau kita bergeser. Hah? Oh iya, maksudnya? Jadi yang sudah nggak ada jalan, kita geser. Boleh, Nggak apa ya? boleh, nggak apa-apa. Geser. Nggak apa-apa. Tanpa sutro. Nggak apa-apa. Misalkan tadi gerakan. Ini sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Selesai. Ya. Selesai kan? Selesai ini sholat Jumat selesai. Terus ada yang mau zikir, ada yang belum. Ya kan? Qadarullah orang yang di sini itu selesai, pulang. Nah, belum zikir. Orang di sini udah sini. Terus sholat. Ya kan? Ini kita ini, sholat. Sholat, kita masih 1 rakaat, mereka ini sudah selesai sholat sunnahnya. Ini belum. Ini masih sholat, ini masih sholat, ini sudah selesai. Selesai. Ya kan? Ini sholat sunnah lagi. Ya kan? Terus gimana kita? Nunggu mati. Ini yang sholat, Ini sholat. Jadi yang kita itu yang sholat. ini kita ini ya. Ini baru 1 rakaat ini. Kita ini 1 rakaat. Depan mari. Ini masih sholat. Ini masih sholat. Ini kita ini 1 rakaat. Ini selesai. Ini masih ada orang. Taruhlah ini orang sholat semuanya ini. Sholat. Kita ini gimana? Saya kan ini toh. Atau di sini tembok. Nah, terus ini selesai semua ini. Ini selesai. Ini sholat semuanya ini. Mau keluar. Gimana kita? Loh enggak, ini tembok. Biar bisa jalan tanpa konsekuensi. Inilah kalau kita sholat sunat, kita maju aja ini, enggak apa-apa. Untuk memberikan jalan. Nah, enggak apa-apa, kan kasihan. Oh, boleh maju ya? Boleh. Kita nggak tahu kanan kiri dalam waktu dulu. Nah ini misalkan, ini masih sholat ya, ya kan? Ya misalkan apa ya? Jadi ini hanya contoh saja. Artinya kalau lainnya nggak masalah. jadi kita memudahkan orang lain. Artinya perbuatan kita geser ke sini itu boleh nggak boleh? Gitu loh. Orang yang sampai kanan kiri yang setelah kita maju itu juga belum bisa lewat karena Iya, belum selesai sholat kan? Nah, itu. Nggak apa-apa, intinya kita tujuannya Atau posisi kita di ujung sini. Ya. Artinya kita memudahkan orang lain dengan geser itu silakan, enggak masalah. Ya, seperti itu ya. Nih, termasuk karena apa? Takutnya ini. Ya, takutnya terkena ini. Ini banyak hal sih. Loh, mau tugas? iya, soalnya anaknya sakit jadi yang nganterin Berangkat pagi. Oh, nyawe. Ini ya, jadi semoga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kita. Ini hal ini seperti ini di kita. Kalau di Masjidil Haram gimana?
Nah, itu susah itu memang. Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu susah. Susah itu. Di samping umat Islam itu sekarang nggak tahu kualitasnya gimana, sama mungkin ada fikih khusus misalkan. Ya tapi di sana itu iya orang di depannya itu. Ini Ka'bah, terus ini tawaf, di sini makom Ibrahim, ini kan jelas nggak mungkin kosong tuh, ini penuh semuanya. Orang tuh memaksakan sholat di sini, padahal ini sedang tawaf muter ini kan, ini mengganggu tuh ini. Kadang ditobrok, dilewati depannya. Ini gimana terkait dengan hadis ini? Iya kan? Nah, ini yang butuh pengetahuan. Artinya kita mendahulukan sunnah daripada memberikan, kan kewajiban, salah satu kewajiban kita tidak menghalangi orang lain dalam mengerjakan sesuatu kan. Nah, itu ibadah ini ya ini. Sholat di belakang sini kan boleh, tapi memaksakan diri untuk sholat di sini. Nah, ini seperti itu. Itu penjelasannya di poin nomor 11. Ada. Ya. Ada penjelasan juga nomor 9 itu tentang pembolehan melintas di depan orang sholat. Berapa? Bila bahwa yang tidak boleh dilewati adalah mulai jarak telapak kaki orang yang sedang sholat hingga ke tempat sujudnya, bahwa jarak membatas itu 3 hasta, bahwa saya tidak tahu batas maksimal dan minimal untuk sebuah pembatas. Oh, berarti ada pembatasnya tadi? Iya, enggak, ini yang benar. Jika ada orang yang melintas maka ia bisa mencegahnya. Pembatasnya tuh sebatas. Ya, sebatas sujud seperti ini. Ada yang dihalau, berarti kan masih sutra. Seperti itu ya. Tapi di sini memang kondisinya kalau di sini ya. Itu nomor 11 ya. Luar biasa ini. Nomor 11. Yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad bahwa tidak apa-apa sholat di Mekah dan seluruh wilayah tanah suci tanpa pembatas. Hal tersebut sesuai dengan hadis bahwasanya ia melihat Nabi SAW sholat di dekat pintu, salah satu pintu Ka'bah, sementara manusia lalu lalang di hadapan beliau. Ini belum nemu, tidak ada pembatas di keduanya. Oh, tapi disebutkan hadis ini dhaif, Andika. Iya, Ibnu Taimiyah. Jadi kembali itu ada yang kualitas mendhaifkan, ada yang kualitas membolehkan. Itulah ilmu hadis. Kita di sini gimana? Kalau kita di sini tidak ada udzur toh. Nggak seperti di Masjidil Haram, jadi gunakan yang normal saja, harus ada pembatas. Dan kita juga menghindari orang terkena hukum ini. Ya berarti kita harus aktif memberikan pembatas. Seperti itu. Baik, satu lagi ya, Dika. Dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil usalli faqala mithlu mu'khiratir rah, akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW pernah ditanya saat dalam peperangan Tabuk tentang pembatas bagi orang yang sholat, maka beliau bersabda, seperti kayu papan yang dijadikan sandaran pelana. Nah ini, berarti muncul di sini setelah hadis yang tadi terkait dengan adanya batasan sholat, konsekuensi melewatinya, sekarang muncul batasnya. Seperti kayu atau papan yang dijadikan sandaran pelana. Belakang sini. Kan pelana belakang sini itu kan. Nah, itu setinggi ya, mungkin 1 jengkal gini. Belakang gini. Iya kan? Ya itulah kemungkinan minimal
tinggi pembatas seperti tinggi ukuran pelana dan lebarnya juga demikian bila memungkinkan. Jika tidak ada pembatas, boleh dengan tongkat atau sejenisnya. Jika tidak ada, maka harus membuat garis di hadapannya. Itu kan artinya di sini banyak solusi untuk agar batas itu terlihat. Itu Iya. masuk nanti garis saja. Nah, makanya itu termasuk ini. Tapi kalau di sini ada solusi sutro, pakai sutro. Ya. Pakai yang itu kan, Kalau ada sutranya solusi. habis, ya. Nah, kalau sudah habis ya ini. Ya kan? Terus kita juga harus proaktif untuk memberikan peringatan. Kalau ada orang lewat, kita berikan isyarat. Karena konsekuensinya berat di sini. Kasihan orang yang lewat. Ya kan? Nah, jadi ini di hadis ini diberi keterangan sampai hanya garis saja itu diperlukan untuk membuat batas bahwa itu sutrohnya sholat kita. Sampai seperti itunya. Artinya garis itu adalah solusi yang terakhir mungkin ya. Jadi ya sebelumnya harus berusaha entah dengan tas, kopiah atau apa segala macam di situ ya. Nah, nanti kalau kopiah ini gimana? Utama pakai kopiah atau utama pakai sutra? Pakai sutro. Itu kadang-kadang ketepet di kopiah. Karena tidak soal masalah. Iya. Karena kopiah itu diri kita toh, sendiri pribadi. Contoh misalnya tujuannya, misalnya orang yang rambutnya panjang supaya nggak tertindih saat sujud itu. Ya kembali lagi itu ibadah. Kalau saya lebih baik ke sosialnya, menghindari ini. Kalau kita bisa dihindarkan. Jadi konteks sosial itu berarti ibadah di sholat tempat umum berarti. Kalau sholat sendiri, ini ya nggak usah pakai sutra. Iya. Di kamar. Makanya ya kepalanya. Maksudnya? Ini kepala nggak ada, ini ada kepala lain. Ya ada, mengikuti Rasulullah itu pakai imamah. Rasulullah pakai imam. Ini kan nggak ada kepala, ini nggak apa-apa beneran. Lah ada, Rasulullah itu pakai imamah. Imamah itu ini loh, pakai. Bukan tidak ada. Kalau kita tahu bahwa itu adalah perilaku Rasulullah, nyontoh, kita dapat pahala. Nah, pahala itu berpahala. Rasulullah pakai imamah, ya kan? Baik. Nah, kalau bisa hal-hal seperti ini sangkut pautkan dengan lingkungan kita, ya kan? Jadi seperti ini gimana ya? Nah, ini merugikan orang ini, kasihan orang, ya kan? Dia tidak tahu. Ya kembali lagi, dia enak kalau semuanya tahu. Kalau pengetahuannya tidak imbang, kasihan. Oleh karena itu sholat sunnah itu kadang cari tembok, ada tembok, enak aman itu, ya kan? Terus jangan mencari tempat-tempat yang dilalui orang, kasihan nanti orangnya, gitu ya. Gitu Pak Manto ya, kan? Itu ya masuk. Baik, berbuat baik. Lah iya dong, kasih aja itu kan. Jadi pemantannya setelah sholat fardu bawa sutra keliling. Udah, baru aja ini ya. Wah, kadang-kadang sepele loh di area tawaf. Ini ada orang yang keliling, itu ada yang satu bawa kresek, ada yang satu bawa tisu. Kresek buat sendal. Jadi orang yang keliling bawa sendal dipegang, dikasih kresek sama dia. Nggak beli, kasih. Kan cerdas tuh. Sepele tapi balanya besar. Tisu juga. Tisu juga kasih. Kan banyak orang yang nangis segala macam, kasih tisu. Iya kan? Itu sepele. Kadang-kadang berpikir Orang udah sampai satu titik. iya. Dan itu bukan orang Indonesia. Oh banyak. Ya kan? Itu sepele ya. Perlihatkan sepele itu diperlukan, ya kan? Baik, alhamdulillah
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.